Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yayang Devtiarani, mahasiswa program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang terhormat Bapak Ibu, dosen pembimbing dan penguji, serta rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkah dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Animasi Berbasis Representasi Kimia pada Materi Jenis-jenis Koloid di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Baiklah, adapun yang dibahas pada presentasi proposal penelitian saya ini, yaitu ada 3 bab, di mana yang bab pertama itu adalah pendahuluan, dan yang bab kedua itu adalah tinjauan pustaka, dan yang bab ketiga adalah metodologi penelitian. Nah, jadi langsung saja kita ke pembahasan bab pertama. Nah, baiklah, apa saja yang ada di dalam bab pertama? Yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat ada spesifikasi produk, kemudian ada manfaat penelitian, kemudian ada asumsi dan keterbatasan, dan yang terakhir ada definisi istilah. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pada latar belakang. Nah, kita akan membahas mengenai latar belakang. Nah, bagaimana latar belakang? Saya memilih judul dalam proposal penelitian Pengembangan Media Animasi Berbasis Representasi Kimia. Nah, langsung saja, yaitu masalah yang pertama, kurangnya media pembelajaran yang inovatif. Nah, jadi sebagai penunjang ketertarikan siswa dalam pembelajaran kimia karena materi yang dipelajari monoton, hanya penjelasan menggunakan PowerPoint biasa. Jadi cenderung membuat siswa menjadi bosan. Kemudian dalam pengembangan teknologi yang begitu canggih, media memiliki peran penting dalam proses dan penunjangan pembelajaran. Nah, baiklah, rumusan masalah yang saya ambil pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana proses mengembangkan media animasi berbasis representasi kimia pada pembelajaran jenis-jenis koloid. Dan kemudian yang kedua, bagaimana validitas media animasi berbasis representasi kimia pada materi jenis-jenis koloid. Kemudian yang ketiga, bagaimana praktikalitas media animasi berbasis representasi kimia pada materi jenis-jenis koloid. Dan kemudian yang keempat, yaitu bagaimana efektivitas media animasi berbasis representasi kimia pada materi jenis-jenis koloid. Baiklah, selanjutnya tujuan penelitian pada proposal penelitian ini yaitu yang pertama, kita mengetahui bagaimana mengembangkan media animasi berbasis representasi kimia pada materi jenis-jenis koloid. Kemudian kita mengetahui bagaimana tingkat validitas, praktikalitas, efektivitas pada media animasi berbasis representasi kimia pada materi jenis-jenis koloid. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas spesifikasi produk. Nah, jadi pada spesifikasi produk ini, yaitu yang pertama adalah software. Jadi, software atau perangkat lunak yang saya gunakan, yaitu adalah Macromedia Flash Professional 8. Nah, kemudian yang kedua, yaitu adalah gambaran produk. Nah, jadi gambaran produk awal, yaitu ada animasi atau seperti 3 buah tabung yang diisi larutan yang berbeda. Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Nah, jadi manfaat penelitian proposal ini yaitu yang pertama bagi guru. Nah, dan bagi guru ini menambah media pembelajaran baru sebagai referensi dalam memberikan pengajaran pada materi jenis-jenis koloid. Kemudian yang kedua yaitu bagi mahasiswa calon guru. Nah, seperti kita menambah wawasan agar lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun bahan dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu asumsi dan keterbatasan. Nah, jadi pada asumsi yaitu media animasi berbasis representasi kimia, dengan media ini siswa mampu memahami pembelajaran kimia pada materi jenis-jenis koloid secara 3 level representasi yang tadi. Kemudian yaitu menumbuhkan semangat dan motivasi bagi siswa atau peserta didik dalam pembelajaran kimia. Dan kemudian yaitu
validator yang diharapkan yaitu validator dosen dan guru yang sudah berpengalaman. Keterbatasannya ada 3. Nah, yang pertama sekali pada software. Jadi, software yang digunakan dalam pembuatan media animasi ini yaitu Macromedia Flash Professional 8. Nah, jadi ada sedikit keterbatasan pada perangkat lunak yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu definisi istilah. Nah, jadi definisi istilah yang pertama yaitu media pembelajaran animasi. Nah, jadi media pembelajaran animasi adalah media pembelajaran yang berbasis komputer. Objek yang diam akan diproyeksi menjadi bergerak sehingga kelihatan hidup, dapat digunakan menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan bahas pada bab yang kedua. Nah, apa saja sih yang akan dibahas pada bab kedua ini? Yaitu yang pertama, adanya landasan teori, yang kedua yaitu penelitian yang relevan, yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu merupakan landasan teori. Nah, yaitu landasan teori itu sendiri yaitu pada media. Nah, media berasal dari kata medium dalam bahasa Latin, yang berarti perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah alat yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa itu sendiri menurut Arsyad pada tahun 2004. Nah, kemudian yaitu kualitas media pembelajaran. Nah, jadi bagaimana kualitas dari media pembelajaran ini? Yaitu fungsi, manfaat, dan peran media pembelajaran perlu didukung dengan kualitas media pembelajaran yang baik. Nah, media dikatakan berkualitas baik bila memenuhi standar secara akurasi. Nah, selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Nah, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ira Novita Sari dan Sulistyo Saputra pada tahun 2013 dengan judul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash sebagai Sumber Belajar Mandiri pada Materi Koloid Kelas 11 IPA, SMA, dan MA. Nah, baiklah itu saja penelitian yang relevan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas kerangka berpikir. Selanjutnya yaitu kerangka berpikirnya seperti ini. Kalian bisa melihat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, adanya masalah. Nah, masalah di sini adalah nilai ulangan kimia siswa itu di bawah standar atau di bawah KKM. Dan kemudian selanjutnya, yaitu identifikasi masalah dari siswa dan identifikasi masalah dari guru. Nah, jadi di sini ada 2 identifikasi masalah, yaitu dari siswa dan dari guru. Nah, dari siswa, yaitu yang pertama, kurangnya minat belajar siswa. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap konsep kimia. Dan kemudian, identifikasi masalah dari guru yaitu kurangnya kreativitas mengajar dan kemudian tidak ada media pembelajaran yang menunjang. Nah, kemudian solusi. Nah, solusi apa terhadap masalah itu yaitu penggunaan media animasi berbasis representasi kimia. Nah, jadi dalam solusi ini yaitu dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam pembelajaran kimia dan juga pembelajaran yang lebih menyenangkan juga lebih menarik. Nah, dari solusi ini maka didapatkan sebuah hasil. Nah, hasilnya yaitu hasil belajar siswa menjadi meningkat. Nah, jadi kerangka berpikirnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ke pembahasan bab 3, yaitu apa saja yang terdapat di bab 3, yaitu ada jenis penelitian, model penelitian dan pengembangan, prosedur penelitian dan pengembangan, dan uji coba produk. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai jenis penelitian. Nah, jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development. Dan kemudian model dan prosedur penelitian dan pengembangan, yaitu dari sini saya menggunakan ADDIE. Nah, di mana A itu adalah analisis, D itu design, kemudian development, implementation, dan evaluation. Nah, selanjutnya yaitu uji coba produk. Nah, ini merupakan desain uji coba produk yang dimana yaitu ada pravalidasi, validasi pakar, dan uji penerapan siswa. Nah, jadi yaitu yang pravalidasi, penelitian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing tentang media yang telah dirancang tadi. Nah, kemudian validasi pakar. Jadi hasil dari validasi ahli pakar menjadi bahan untuk membuat revisi produk. Nah, selanjutnya yaitu subjek uji coba. Nah, jadi subjek pengisian angket online melalui Google Forms sebanyak 20 orang responden siswa kelas
11 IPA, serta 1 orang guru kimia SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Dan kemudian subjek praktikalitas sebanyak 20 orang siswa kelas 11 IPA dan 1 orang guru kimia di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Dan kemudian subjek evaluasi ahli terdiri dari dosen, ahli pokok bahasan perubahan materi, dosen ahli media pembelajaran di Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan guru ahli materi dan ahli media di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Nah, selanjutnya yaitu pada jenis data. Nah, jadi jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dan kemudian instrumen pengumpulan data. Nah, jadi instrumen pengumpulan data ini melalui 2 tahap, yaitu lembar wawancara dan lembar validasi dan praktikalitas. Dan kemudian teknik analisis data. Nah, bagaimana teknik menganalisis data? Yaitu mengubah nilai kategori menjadi skor penilaian. Nah, bisa kalian lihat di sini teknik analisis data, yaitu menentukan presentasi validitas dan praktikalitas media pembelajaran dari setiap aspek dengan menggunakan rumus sebagai berikut. K sama dengan F per N dikali dengan 100%. Baiklah, itu tadi hasil dari presentasi proposal penelitian saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit dan undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.